78 tahun Indonesia merdeka, pengelolaan kota dan pemerataan kesejahteraan masih menjadi tantangan bangsa. Keputusan meresmikan Ibu Kota Baru, Ibu Kota Khusus Negara atau IKN, dianggap jadi solusi problematika yang ada. Didesain dengan cermat sebagai pusat pemerintahan modern dan berwawasan lingkungan, konsep ini dianggap selaras dengan visi Hari Kemerdekaan ke-78, yakni terus melaju untuk Indonesia maju. Lantas, apa kata mereka tentang pemindahan Ibu Kota Baru? Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota yang mau dipindah dari Jakarta ke Kalimantan? Kalau menurut aku, Ibu Kota Nusantara itu adalah tempat di mana pusat dari suatu pemerintahan. Kalau dari saya mendukung karena kondisi ekonomi Indonesia ini belum terlalu merata, jadi keputusan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan ini merupakan satu keputusan yang bagus untuk memeratakan ekonomi. Dari Jakarta ke Kalimantan mungkin ada sedikit hambatan karena di Kalimantan sendiri juga banyak, maksudnya biaya hidupnya juga lebih mahal, jadinya seperti itu. Buat aku excited sih sama perpindahan ibu kota yang dari Jakarta yang kota gede banget ke Kalimantan. Pendapatku pribadi iya, karena apa? Kan di Pulau Kalimantan sendiri ini pembangunannya belum dibilang maju ya. Dengan adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan ini dinilai bisa untuk meningkatkan pembangunan yang ada di sana. Menurut saya bisa, karena banyak potensi-potensi di Kalimantan yang dan di daerah lain yang belum tersentuh oleh pemerintah. Jadi dengan langkah pemindahan IKN ini mungkin potensi-potensi di luar Jawa bisa tersentuh sama pemerintah. Mendeskripsikan kondisi Indonesia saat ini di tahun 2023. Kalau di tahun 2023, saya pikir kondisi itu tercerminkan di situ. Indonesia yang maju. Setidaknya ya pada tahun kuartal pertama di 2023 ini, artinya berarti sampai April itu ya, posisi dilihat dari pertumbuhan ekonomi itu sudah lebih dari 5%. Dari yang sama kondisi itu di tahun yang lalu itu masih di sekitar angka sampai kurang dari 4. Nah, ini menjadi satu hal yang bagus untuk mengatakan capaian Indonesia yang maju dari indikator ekonomi. Karena targetnya pada tahun ini kan pertumbuhan itu rata-rata 6%. Tapi ini kan baru kuartal pertama, masih ada kuartal kedua, kuartal ketiga. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu gambaran dari sisi indikator ekonomi Indonesia yang maju. Menurut Anda, indikator seperti apa yang menjadi bukti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut? Oke, kalau bicara IKN dan pembangunan berkelanjutan, dilihat dari tujuannya, dan itu sudah di-UU-kan ya Pak, Undang-Undang 3 2022 khusus tentang Ibu Kota Negara, yang sebelum ini kita belum punya undang-undang khusus tentang Ibu Kota Negara, itu menyebut bahwa tujuan yang kedua kaitannya dengan bagaimana membuat pembangunan itu berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satu buktinya adalah, jadi memang IKN ini kan jadi satu proyek strategis nasional ya, di mana kawasan pembangunannya berkonsep kawasan, dan ada 3 kawasan besar di dalam IKN itu. Satu adalah kawasan pengembangan yang mungkin luasnya hampir 200.000 hektar, ya 199 sekian lah gitu ya. Lalu kemudian kawasan IKN-nya sendiri, dan yang pusatnya itu adalah kawasan inti dari pemerintahan itu yang 6.000 itu. Nah, yang menarik adalah konsep pembangunannya itu konsep yang kita kenal sebagai forest city. Jadi ada hutan di dalam kota. 75% ruangnya itu adalah
ya hutan, tanaman dan sebagainya itu. Seperti itu. Jadi saya pikir itu sangat gayut dengan konsep SDGs gitu ya. Menurut Anda, apakah pembangunan IKN ini hak asasi masyarakat, khususnya masyarakat lokal atau masyarakat adat sudah terlindungi? Dengan pembangunan IKN ini, saya pikir otomatis mungkin masyarakat lokal itu akan terlindungi. Bahkan ada ruang yang terbuka lebar untuk bisa maju dan berkembang. Kan memang mungkin di awal akan datangkan para ahli, mungkin tenaga muda ya. Tapi tadi saya sebutkan kalau kita bisa lihat ruang-ruang yang besar tadi, kawasan itu kan sangat terbuka untuk masyarakat lokal itu berperan serta gitu ya. Gitu, berkoordinasi, berkolaborasi, mengembangkan kawasan-kawasan tadi. Secara ekonomi itu juga menjadi penggerak untuk pertumbuhan di tempat tersebut. Masyarakat lokal selain ekonomi ya Bu, untuk dari pembangunan IKN ini. Oke, kalau dari ekonomi tadi jelas ya, yang jelas adalah peluang untuk melakukan kerjasama ya itu sangat terbuka, bukan hanya ekonomi, mungkin dari segi pendidikan ya, karena kan nanti infrastrukturnya akan dibangun sedemikian rupa ya, dan itu akan memudahkan mungkin masyarakat lokal untuk mobilitas ya dari satu ke tempat yang lain, yang dulu mungkin gitu ya, kalau mau sekolah ya mungkin di Jawa begitu ya. Nah kalau dengan adanya ibu kota negara yang baru tadi, ada dimungkinkan nanti akan terbangun fasilitas-fasilitas yang diinginkan, termasuk mungkin ya banyak kesehatan juga barangkali gitu. Mampu melibatkan masyarakat dalam mendukung berbagai langkah mencapai Indonesia maju di berbagai bidang. Partisipasi jelas ya, karena kalau kita bicara tentang pembangunan berarti bicara tentang sistem perencanaan pembangunan. Berarti bicara tentang undang-undang dari sistem perencanaan pembangunan. Nah, ruang yang bagaimana mendeskripsikan ke depan itu memang ada ada kesempatan untuk masyarakat sempat itu menyampaikan aspirasinya ya lewat salah satunya adalah mengusulkan ide-ide atau gagasan kaitan dengan konsep-konsep seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kebutuhannya gitu maksudnya. Solusi dari ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan luar Pulau Jawa. Oke, ya tepat sekali kalau menurut saya Mbak ya, karena salah satu latar belakangnya adalah memang memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia tadi. Nah, ketika kemudian ibu kota itu dipindahkan lebih ke tengah, ya posisi strategisnya kan memang lebih ke tengah dan dia aksesnya mungkin bisa dicapai dari berbagai wilayah di Indonesia ya, seperti itu Mbak. Perannya dalam mewujudkan tema Hari Kemerdekaan tahun ini yaitu terus melaju Indonesia. Statement saya adalah 2024 kan memang sudah dicanangkan ya, ibu kota negara akan berpindah. Semoga itu mungkin menjadi rencananya bisa tepat waktu begitu ya, sehingga teman-teman yang ada atau masyarakat kita yang ada di sekitar ibu kota negara itu bisa segera berkembang begitu ya. Meskipun bukan sesuatu yang mudah karena kan itu memang melalui berbagai macam tahapan ya Mbak, sampai 2045 maka ibu kota negara yang maju, yang ekonominya bergerak, yang hijau itu semoga segera bisa terwujudkan. Oke. Ah!